Seperti yang kita semua tahu, kasus korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang cukup rumit dan berakar kuat, serta berdampak luas dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Dalam 2 dekade terakhir, bangsa kita telah menyaksikan peningkatan kasus korupsi yang melibatkan entitas korporasi, baik dari sektor BUMN dan sektor swasta, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami yang pertama korporasi, korupsi, dan pertanggungjawaban pidana, serta bagaimana hukum mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan efek jerah dan memberikan keadilan dan transparansi dalam dunia bisnis. Lalu kira-kira apa yang dimaksud dengan korupsi dan apa yang dimaksud dengan korporasi? Jadi, pengertian korporasi menurut secara etimologi itu diambil dari bahasa Latin yaitu corporatio atau badan atau kumpulan orang yang dipersatukan ke dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Nah, adapun pengertian korporasi menurut undang-undang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di situ dikatakan korporasi adalah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum dan bukan yang merupakan badan hukum. Nah, kemudian menurut pandangan para ahli, kita mengambil definisi daripada Sacipto Raharjo. Menurut beliau, korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia sebagai subjek hukum. Nah, kemudian apa sih pengertian korupsi itu? Nah, pengertian korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di situ dijelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, kemudian kira-kira apa sih itu pertanggungjawaban tindak pidana korporasi? Setelah bahas apa itu korporasi dan korupsi, sekarang muncul pertanyaan, emangnya perusahaan bisa dipidana? Masa gedungnya di penjara? Jawabannya bisa. Hukum kita tidak hanya menyasar kepada individu, tetapi korporasi juga. Dasar hukumnya sudah jelas di KUHP 2023 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tepatnya di pasal 20. Di pasal itu menegaskan bahwa jika pengurus atau staf melakukan korupsi, maka perusahaan harus bertanggung jawab, yang artinya perusahaan tidak bisa lagi cuci tangan atau berlindung di balik nama institusi. Tapi, selanjutnya, jika sudah kena pasal 20, konsekuensi nyatanya apa? Apakah hanya denda atau ada sanksi lain? Apa saja sih poin-poin penting dalam korporasi dan korupsi? Korporasi bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga bisa menjadi pelaku kejahatan korupsi. Oleh karena itu, hukum di Indonesia sudah mengatur bahwa perusahaan dapat dipidana jika terlibat dalam korupsi, dengan berbagai bentuk sanksi yang tegas. Ikut poin-poin penting mengenai korupsi dan korporasi. Yang pertama, subjek hukum. Korporasi diakui sebagai subjek hukum yang bisa didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah modus. Korupsi sering dilakukan melalui hubungan kerjasama atau tindakan perusahaan atau pengurus yang menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, sanksi. Pidana pokok bagi korporasi adalah denda dengan ketentuan maksimum ditambah sepertiga. Yang ketiga adalah tujuan. Untuk memberi efek jerah, memperbaiki sistem pengendalian internal dan memulihkan kerugian keuangan negara. Halo guys, terima kasih atas pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis dan kesimpulan. Ini yang terakhir ya. Jadi, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah penting dalam penegakan hukum modern. Dengan adanya aturan yang jelas, korporasi tidak dapat lagi berlindung di balik status badan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti pembuktian,
dan keterlibatan pihak internal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta pengawasan yang lebih ketat agar korporasi dapat menjalankan usahanya secara jujur dan transparan. Korporasi dapat dikenai sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, bahkan pembubaran. Contoh kasus nyata di Indonesia, yaitu kasus korupsi di PT Asabri yang merugikan negara triliunan rupiah akibat pengelolaan dana yang tidak transparan. Selain itu, terdapat juga kasus PT Jiwasraya yang melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku utama dalam tindak pidana korupsi. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat kami jelaskan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.